Record. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Selamat Bu, malam. sudah. Ah, Selamat malam, sudah. sudah. Baik Bapak Ibu. Ya, Ah, sudah Selamat dengar. malam sudah. baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan memulai acara webinar IKE Banten dengan tema Monitoring Energy System IoT by AIoT yang diselenggarakan oleh IKE Banten dengan pembicara Bapak Edwin Prawira dari PT Sarana Investama Energi Investama. Apakah Bapak Edwin sudah bergabung, Bapak? Sudah Bu, siap. Baik, Oke. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya Bu ya? Ya, sudah jelas, Bapak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, berdoa tidak pernah selesai. Baik, Bapak Ibu, terkait informasi absensi maupun sertifikat nanti akan dibagikan di akhir sesi webinar ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu silahkan bergabung hingga akhir sesi nanti. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya Dila Dayanti selaku moderator pada webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar IKE Banten pada malam hari ini. Walaupun akhir pekan ya, tapi tetap antusias untuk menambah pengetahuan maupun mengikuti webinar. Dan di sini saya lihat sudah terdapat 46 peserta dari sekian 120-an peserta yang mendaftar, luar biasa sekali. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan asal Bapak Ibu semuanya di kolom komentar. Oke, baik di sini belum ada yang masuk di saya. Baik, ada Bapak Randy dari Karawang hadir. Dari Ibu atau Bapak Nurul ini
dari Depok, kemudian Sidoarjo, Tangsel, Tangerang. Wah, banyak sekali ya Bapak dari berbagai kota dan provinsi. Ah, baik. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IKI Banten yang telah menginisiasi webinar pada malam hari ini, serta kepada PT Sarana Energi Investama yang telah berkenan untuk berkolaborasi pada sesi webinar kali ini. Baiklah, eh, tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, kita langsung ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak David selaku Ketua IKE Banten. Apakah Bapak David sudah bergabung? Ya, sudah ready. Baik, silahkan Bapak untuk memberikan sambutannya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan terima kasih juga untuk Pak Edwin selaku narasumber kita kali ini untuk memaparkan mengenai manajemen sistem energi ya. Nanti sebelum pemaparan materinya, pas perkenalan mohon open cam dulu nanti sebentar ya Pak Edwin supaya member-member IT atau attendant kita yang ada saat ini mengenal Pak Erwin gitu ya. Selanjutnya nanti mungkin disampaikan juga di atau materinya itu rule-nya seperti apa, apakah ada sesi tanya jawab pada satu materi atau setelah materinya selesai seperti itu. Selanjutnya absen nanti akan di-share jangan lupa. Jadi nanti eh, sertifikat sama materi akan dikirim melalui absen itu gitu. Jadi jangan nanti komplain, oh sertifikat saya belum dikirim, nah pastikan mengisi absen itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih dulu. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak David. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Bapak David tadi terkait absensi maupun sertifikat dan materi pada webinar kali ini nantinya akan dikirimkan melalui Google Form yang telah diisi oleh Bapak Ibu. Dan untuk linknya nanti akan dibagikan di akhir sesi, sehingga silakan Bapak Ibu mohon untuk tetap mengikuti webinar hingga selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama dan ini kita memasuki sesi pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Nah, berikut CV dari Bapak Edwin Prawira yang saat ini menjadi co-founder dari AI Otiko di PT Sarana Energi Investama sejak 2022 hingga sekarang. Kemudian di sini dapat Bapak Ibu lihat bahwa pengalamannya di bidang energi maupun em, building bangunan dan juga manajer produksi sangat banyak sekali, mulai dari proses engineer, kemudian manajemen spesialis, dan juga produksi manajer. Kemudian untuk pendidikan dari Bapak Edwin yaitu di teknik mesin dan Pak Edwin telah melakukan banyak proyek mulai dari electrical konsultan dan inspektor, kemudian di DIY IoT Smart Home and Garden Watering System, dan juga masih banyak lagi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, eh, begitu perkenalan singkat dari Pak Edwin. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita sapa Pak Edwin. Bapak Edwin, apakah sudah baik? Sudah Oke, terdengar? ya baik Bu. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam Bapak. Ya, Bagaimana kabarnya? Malam, malam Pak Edwin. ya malam. Malam Pak. Pak. Ya, selamat malam. Baik, apa?
Izinkan saya untuk share screen sebentar ya Pak, ininya materinya. Baik, Bapak, silahkan, Pak. Oke, apa sudah terlihat semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Sudah. Oke, Sudah, Pak. baik. Oke, saya mulai dulu ya perkenalan. Perkenalkan nama saya Edwin Prawira. Saat ini saya bekerja di PT Sarana Energi Investama dan saya kebetulan juga memegang divisi dari IoT-ku sendiri. Oke, dari hari ini kita akan membahas mengenai IoT-ku yang topiknya adalah untuk energi efisiensi dan sustainability dengan tujuan untuk smart energy monitoring solution ya. Oke, baik. IoT-ku itu sendiri namanya kalau dalam bahasa Jawa kita panggil ini IoTuku. Seperti itu kurang lebih. Dan IoT-ku sendiri merupakan merek dinamis yang dimiliki oleh PT Sarana Energi Investama yang memiliki visi misi untuk menjadi penyedia transformasi digital terkemuka. Kami mengkhususkan diri untuk mengembangkan solusi terkini dan memberikan layanan konsultasi ahli, semuanya dirancang untuk memberdayakan bisnis untuk meraih kesuksesan di era digital. Adapun visi dan misi kami adalah visinya adalah menjadi yang terdepan dalam transformasi digital, memimpin dengan solusi revolusioner yang mendefinisikan ulang cara berbisnis, beroperasi dan bersaing di era digital. Adapun misi kami adalah menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital dan kami memanfaatkan keahlian mendalam kami untuk menciptakan solusi inovatif dan memberikan layanan konsultasi ahli. Oke, dari IoT-ku sendiri kami mempunyai 4 divisi, yaitu IoT-ku energi, yang saat ini juga nanti berikutnya saya akan jelaskan mengenai IoT-ku semut, yang lebih IoT-ku energi ini lebih dalam ke arah energi monitoring, baik dari itu udara, gas, air, listrik, dan lain sebagainya. Berikutnya kita juga ada punya IoT-ku automation, ini yang lebih berhubungan dengan PLC dan sistem otomatisasi di berbagai industri. Kemudian kita punya IoT-ku BPM, yaitu bisnis proses, seperti dalam hal proses flow dalam hal digital untuk sisi bisnis dari perusahaan Bapak Ibu. Kemudian IoT-ku juga ada divisi agri, ini lebih ke arah agrikultur ya atau pertanian yang membantu petani itu dalam hal pengelolaan tanamannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian IoT-ku yang saya bawa di sini adalah IoT-ku semut, yang semut itu singkatannya adalah sistem monitoring utilitas ya dan berbasis Internet of Things. Ini real time untuk kita memantau dalam hal manajemen operasi dan energi. IoT-ku semut di sini menawarkan pemantauan yang fleksibel dan terjangkau terhadap operasi peralatan dan penggunaan energi dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Idealnya ini kita pakai untuk fasilitas industri, komersial, atau institusional. Sistem ini memberikan pola konsumsi energi dan operasional secara real time untuk berbagai tingkat peralatan dan semua terlihat dalam satu dashboard. Oke, di mana sih IoT-ku ini bisa kita terapkan? IoT-ku ini bisa dipasang di mana aja, mulai dari skala kecil ataupun besar, mulai dari pabrik, apartemen, hotel, rumah sakit, supermarket, dan lain-lainnya. Terutama untuk smart city juga bisa. Dan ini juga bisa dicocokkan dengan berbagai macam aplikasi dan memberikan pemantauan energi yang efisien dan manajemen peralatan yang efektif di berbagai industri. Kemudian
IoT-ku ini adalah bagian dari IoT sendiri yang adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastrukturnya itu sendiri. Dan penting juga untuk mempertimbangkan implikasi biaya secara hati-hati dan manfaat jangka panjang yang potensial. Dan pengguna harus mengetahui semua biaya di semua tahap, bukan hanya perangkat lunak, tetapi juga di perangkat kerasnya dan infrastruktur jaringan. Oke, manfaatnya sendiri dari energi monitoring itu mengurangi konsumsi energi, kita bisa mendeteksi ketidaknormalan dalam konsumsi, mengoptimalkan biaya, mendapatkan wawasan energi real time, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kinerja fasilitas, meningkatkan ROI tentunya, memprediksi kebutuhan energi di masa depan, mengurangi biaya permintaan listrik dengan cara melacak kemampuan energi, mengidentifikasi operasi peralatan yang tidak perlu. Oke, dalam hal IoT implementasi, kita pasti dan tentu saja menghadapi beberapa tantangan ya. Yang pertama, tentu saja dari sisi cost. Dalam menerapkan sistem IoT ini, mungkin kita memerlukan investasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur sendiri. Penting juga mempertimbangkan biaya-biaya lain secara hati-hati dan manfaat jangka panjang potensial. Kemudian kita juga harus mengetahui semua biaya di semua tahap, bukan hanya perangkat lunak, tapi juga perangkat keras dan infrastruktur jaringan. Yang kedua adalah mempersiapkan hardware. Dalam hal ini, untuk energi contohnya di listrik ya, kita pasti harus mempersiapkan peralatannya. Dalam hal ini dari power meter atau KWH meter atau meter lain yang bisa kita tarik datanya melalui protokol khusus. Kemudian network infrastruktur. Ini salah satu bagian kunci sukses untuk IoT-ku Smooth. Kenapa kita memerlukan network infrastruktur? Karena dari data meter yang kita ambil itu semua nanti berhubungan dengan pengolahan data ke komputer dan masuk ke dalam sistem IoT sendiri. Dan network ini bisa kita butuhkan dalam aksesibilitas ke smartphone atau pengontrolan atau monitoring dari jarak jauh. Oke, ini sedikit saya share mengenai topologi IoT-ku dalam hal energi monitoring. Kita dapat mengkoneksikan beberapa meter, power meter, KWH meter, meteran air, gas, angin dan sebagainya, ataupun sensor-sensor yang berhubungan dengan IoT. Oke, berikutnya kenapa sih kita memilih IoT-ku Smooth? Karena di sini kita dapat melakukan analitik cerdas dan pembelajaran mesin dengan mengoptimalkan konsumsi energi dan memprediksi pola penggunaan. Kemudian kita juga punya dashboard monitoring terintegrasi yang menyajikan data yang mudah dipahami dan komprehensif. Dan di sini kita juga bisa melakukan pemantauan jarak jauh, bisa diakses melalui aplikasi seluler dan platform web. Kemudian modul juga bersifat modular dan dapat di-upgrade dan fitur dapat ditambahkan atau kita dapat memasukkan modul lainnya. Kemudian dari sisi support lokal yang mumpuni, siap beradaptasi untuk mendukung kebutuhan spesifik kita di lapangan. Kemudian dari IoT-ku ini juga memiliki kompatibilitas dan integrasi. Kami bisa mengintegrasikan dengan sistem manufacturing yang ada tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Input data atau input parameter bisa kita dapatkan dari semua sensor maupun manual input yang bersifat analog. Kemudian juga kompatibel dengan berbagai perangkat dan sensor energi yang umum
digunakan dalam industri building ataupun manufaktur. Dan kita juga memastikan data yang akurat dan terhubung dengan sistem lain untuk analisis yang holistik. Oke, kemudian ketersediaan fitur yang dibutuhkan, kita menyediakan fitur pemantauan energi real time yang lengkap, termasuk pemantauan konsumsi listrik, air, gas, dan energi terbarukan. Termasuk dalam hal ini PLTS atau pembangkit tenaga air lainnya, kita bisa menghubungkan sistem IoT-ku dengan sistem yang sudah ada. Berikutnya fitur pelacakan pemakaian energi pada level mesin, lini produksi, dan fasilitas secara keseluruhan. Kemampuan untuk melakukan pemantauan suhu, tekanan, kelembapan, dan parameter lainnya dari berbagai macam sensor. Kemudian kita juga menyediakan fitur konversi ke billing, ya, billing system, dalam hal ini ke rupiah, IDR, maupun CO2 emission reduction dengan konversi KWH ke CO2. Kemudian bagaimana kami terlihat? Jadi IoT-ku Semut di sini menawarkan antar muka pengguna yang dapat disesuaikan dan memungkinkan klien untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan preferensi mereka. Klien dapat mempersonalisasi tampilan dan tata letak untuk mencocokkan kebutuhan dan identitas mereka masing-masing. Selain itu, IoT juga menyediakan template yang dirancang sebelumnya oleh tim kami dan menawarkan opsi siap pakai untuk implementasi yang lebih cepat. Jadi ini dashboard kami juga bersifat fleksibilitas. Ini memastikan bahwa klien memiliki yang ramah pengguna, baik secara visual maupun dengan kebutuhan operasional dan identitas perusahaan mereka. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan dan menggunakan template yang telah dibuat sebelumnya, IoT-ku Semut memperdayakan klien untuk memiliki pengalaman pengguna yang personal dan lancar sesuai dengan preferensi unik mereka dan meningkatkan kegunaan secara keseluruhan. Kemudian dari IoT-ku Semut dashboard-nya kurang lebih seperti yang bagian monitor sebelah kanan. Ini tampilan awalnya ketika kita login. Ada berbagai macam pengukuran di sini. Ada pemakaian energi dalam per jam, kemudian harian ataupun dalam bulanan. Di bagian atas juga ada pemakaian konsumsinya per hari ini, perbandingan dengan kemarin, konversi CO2, dan untuk billing. Ya, ini gambar jelasnya dari dashboard IoT-ku. Ini pun nanti bisa di custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pada bagian kanan yang Pareto dalam hal ini juga bisa disesuaikan dengan pembagian meter sesuai dengan di area produksi ataupun tenan dalam hal apartemen atau perkantoran ya. Oke, berikutnya IoT-ku Semut Overview. Di sini kita juga dapat memantau secara langsung energi, kualitas daya, parameter, alarm, pengukuran, baik dalam harian, bulanan, biaya penggunaan energi, dan lain sebagainya. Terus secara detail dalam hal ini meteran power meter listrik juga dapat mengukur tegangan, arus, daya aktif, reaktif, alarm yang kita setting, kemudian juga frekuensi, harmonik distorsi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan salah satu topologi atau list meter, baik ada KWH meter, ada power meter, dan ada merek power meter atau tipe meter lainnya yang dapat kita koneksikan. Secara live di sini kita juga menampilkan berapa meter yang terkoneksi, kemudian ada juga notifikasi jika ada device error, device alarm, dan device offline jika dalam satu hubungan ini terdapat
salah satu kendala atau masalah di lapangan. Kemudian dari sisi tampilan berikutnya, IoT Kusumut dapat menampilkan tren data dalam satuan waktu yang per jam ataupun harian yang kita dapat pilih sendiri untuk parameter tegangan, arus, daya, reaktif, daya total, dan harmonik distorsi. Dan kami pun juga melakukan logger atau penyimpanan data secara real time dari setiap masing-masing parameter yang akan masuk dan dapat disimpan ke dalam local storage. Jadi semua data parameter yang diukur dari power meter ataupun power meter kita dapat simpan selama kapasitas komputer tersebut dapat mencukupi kemampuan penyimpanan datanya. Berikut juga saya sedikit menginformasikan, ini data logger dari power meter. Di sini kita juga dapat menampilkan berapa banyak dan berapa banyak meter dan berapa parameter yang dapat diukur dari masing-masing meter tersebut. Kemudian kita juga menyediakan bagian akhir adalah summary-nya dari dashboard atau pemakaian ataupun grafik dan lain-lainnya. Kita dapat memfilternya dan dapat di-download ke dalam Excel ataupun PDF sebagai untuk analisa internal. Kemudian recordnya sendiri dari IoT Kusumut kita dapat menampilkan per bagian dari meter yang kita pasang dari berbagai macam area atau wilayah. Kita dapat membuat grafik, bar, chart, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga memiliki kemampuan untuk alarm notifikasi. Jadi semua parameter yang diukur dalam power meter atau meter lainnya kita dapat melakukan set limit baik itu maksimum, minimum atau toleransi yang kita setting dan jika melebihi atau kurang dari limit yang kita set akan ada notifikasi dan tercatat semua dalam alarm table ini. Dan terakhir untuk IoT Kusumut ini dapat kita lakukan aksesibilitas melalui perangkat mobile phone baik itu Android ataupun iPhone ya iOS karena kita menggunakan sistem web base jadi nggak perlu install kita tinggal buka aplikasinya melakukan login ID dan semua data akan terbuka dari meter atau pengukuran yang sudah kita pasang sebelumnya. Kemudian juga kita dapat melakukan analisis dan pelaporan yang efektif atau custom report. Ya, jadi kita bisa bikin template sendiri untuk keperluan internal dan kita masing-masing ataupun user yang diberikan akses bisa mendownload berdasarkan data yang sesuai kebutuhannya. Oke, selain itu poin plus dari IoT Kusumut adalah database dapat menyesuaikan hard disk server. Jadi ketika sistem IoT Kusumut ini di main softwarenya itu kita install ke server, berarti storage-nya mengikuti hard disk dari server yang sudah dialokasikan. Kemudian sistem ini adalah lifetime, ya sekali beli sudah sekali aja nggak ada subscription lagi. Kemudian tidak ada limitasi atau leveling dalam lisensi. Kemudian ini juga 100% lokal support di Indonesia sehingga kami dapat melakukan respon cepat terhadap customer jika mengalami kendala. Kemudian juga sudah mempunyai local base project reference, ada beberapa nanti saya tunjukkan di bagian akhir. Dan kami juga sudah berpengalaman sejak 2010 untuk
mengimplementasikan EMS ke berbagai perusahaan, baik itu pabrik, perkantoran, hotel, dan lain sebagainya. Dan kami juga memberikan demo gratis trial sebelum Bapak Ibu membeli IoT Semut. Oke, selain dari IoT Semut, kami juga salah satunya memperkenalkan IoT Solo. Solo dalam singkatannya ini adalah Solar Logger. Sistemnya hampir sama seperti Semut, cuma ini Solo adalah lebih fokus ke sistem PLTS. Jadi Semut itu untuk energi yang dipakai, kalau Solo ini energi yang dihasilkan dari pembangkit, dalam hal ini PLTS. Oke, dan berikutnya IoT-ku juga punya sistem QR maintenance, dalam hal ini untuk membantu dari sisi di di manufacturing ya, khususnya untuk seperti buku servis atau buku logbook secara digital. Kita dapat memantau semua kebutuhan perawatan untuk maintenance, baik itu mesin, panel, dan segala macam yang perlu kita jaga untuk keberlangsungan dalam produksinya. Kemudian di lain hal kita juga melakukan apa namanya yang secara umum itu kita lakukan adalah IoT Catur adalah sistem otomatisasi dengan konsepnya adalah catur itu adalah cahaya yang mengatur. Dalam hal ini kita implementasikan ke salah satu customer kami yang di bidang logistik ya. Jadi untuk membantu di sorting station dalam hal memilah-milah paket sesuai kota tujuannya. Oke, berikut adalah proyek referensi kami ya yang sudah beberapa tahun terakhir ini dan sudah berjalan sampai sekarang. Adalah pertama itu Altira Business Park, ini gedung perkantoran di area Sunter, dan kami membantu Altira Building ini untuk mencapai dan mendapatkan Green Building sertifikasi, dan mereka kebetulan juga mendapatkan platinum sertifikat untuk green building. Kemudian juga ada Dinas SDM Provinsi Banten. Di sini kita melakukan implementasi IoT Semut dan IoT Solo karena mereka juga punya PLTS. Dalam hal ini kita juga dua IoT Semut dan Solar Logger kita kombinasikan untuk membantu sistem secara otomatis dari PLTS ataupun PLN sendiri, yang kedua sumber ini kita dapat setting untuk prioritas dari PLTS dan di backup untuk powernya dari PLN. Kemudian ada juga dari sisi manufacturing adalah grup Titan. Ini kita menerapkan IoT Semut dan billing system untuk tenan-tenan dalam satu area factory misalnya, ataupun dalam hal ini bisa diimplementasikan dalam mall ataupun di gedung perkantoran ataupun di apartemen. Kemudian ada lagi IoT QR Maintenance, kita sudah berjalan salah satunya di Hotel Mandarin. Ini sistem preventive maintenance secara digital yang kita adaptasi dari logbook atau buku servis yang tadinya manual, kita bikin QR system dan masuk ke software QR maintenance secara digital. Kemudian juga ada PT Tenaris, ya kita bekerja sama dengan perangkat Schneider Electric yang sudah mereka punya dan menggunakan software IoT-ku untuk energi monitoringnya. Kemudian ada lagi di KP Indonesia, ya kita juga mengimplementasikan
IoT-ku energi monitoring untuk mencatat uh, energi yang dipakai secara real time dari sisi manufacturingnya. Kemudian juga PT Mane Tekisa, ya kita juga bekerja sama dengan sistem monitoring Asbil, ya. Kemudian perangkat Asbil juga kita adaptasi, jadi kombinasi dan kolaborasi dari software Asbil dan IoT-ku di sini lebih untuk ke energi monitoring yang lebih akurat dan komprehensif. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya mungkin kita bisa langsung tanya jawab ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima Ya, kasih Pak Edwin atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Menarik ya, Pak. Saya kira IoT-ku itu bahasa Inggris gitu singkatannya. Ternyata dari bahasa saya coba Jawa Bu. ayo Iya, tuku gitu. iya, Luar biasa sekali. Baik, Bapak. Ini langsung dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab ya, Bapak. iya boleh Bu, silakan. Kita open aja ya. Iya, kebetulan sudah banyak sekali peserta yang menuliskan pertanyaan di kolom komentar, Bapak. Nah, Iya, iya, ini saya bacakan satu persatu terlebih dahulu ya, Pak ya. Eh, boleh. mungkin dari yang paling atas, yaitu dari Bapak Alexander. Nah, ini bertanya, Pak, apakah bisa memonitoring energi langsung dari para meteran PLN? Gitu, Pak. Oke. Sejauh ini jika meteran PLN itu apa perangkat meter yang digunakannya ada protokol Modbus, kita dapat tarik datanya. Gitu. Ya, Berarti bisa ya Pak ya sebenarnya bisa, bisa. asalkan tadi itunya dari Notepad. Nah, apakah dari Pak Alexander ada feedback terkait jawabannya? Ya, baik, terima kasih Bu, Ya, Pak Edwin. Mungkin izin menambahkan Pak, Baik. untuk menarik data dari Modbus, apakah diizinkan Pak dari PLN ataukah ada perlu izin dulu gitu Pak? oke. Ini itu ya Pak, berhubungan dengan segel dari meteran itu sendiri ya sih Pak ya. Ya, betul Pak. Jadi kalau dalam apa namanya ya, boxnya jika ada segel, otomatis kita nggak bisa ya Pak. Tapi kalau dalam hal misalnya meterannya terbuka atau nggak ada segelnya dan apa namanya ya, terminalnya open, itu bisa kita tarik datanya Pak. Oh ya, baik-baik. Ada Pak ya yang tidak disegel ya? Dalam bukan segel meternya, ini terminalnya Pak. Oh, oke, Nah, baik-baik. hmm. Baik, cukup jelas Pak. Terima kasih Pak Edwin. Sama-sama, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alexander. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini terkait apakah bisa membaca parameter tekanan pada refrigerator di unit AC split, Pak? Oke, untuk tekanan bisa Pak, dengan catatan kita harus memakai apa ya, pressure sensor yang menyesuaikan dengan tadi apa freon ya Pak, kalau di AC ya. Itu kita bisa pakai sensor pressure digital untuk penarikan datanya. Oh, baik, Pak. Berarti perlu ada tambahan sensor tadi ya, Pak ya? Iya, karena ini kan pressure sensor ya Bu ya, lebih lebih ke arah tekanan dari freon ya kalau AC kurang lebihnya. Oh, Hmm. baik. Ini dari Bapak YST. Apakah ada feedback, Bapak? Eh, saya eh, jadi perlu ada tambahan sensor begitu ya. Betul Pak, ya. Kalau boleh tahu sudah ada use case-nya nggak dari IoT Smooth? Sejauh ini yang kita pernah pasang sensor itu yang umum itu temperatur dan humidity ya Pak. Kemudian Ah, kita pasang juga pH sensor, kemudian mhm. ada lagi CO atau oksigen sensor, CO gas sensor lah Pak. Oke, Oke, kok itu sih sementara yang itu umum. dulu. Iya, makasih Pak. Yuk.
Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari Bapak Egi Febriana, ini terkait akurasi dari data KWH-nya itu berapa persen ya Bapak? Oke, akurasi datanya ya Bu ya. Ini Hmm. mengikuti power meter atau KWH meter yang eh, bisa dibilang apa ya, kelas-kelas atau dari mereknya itu sendiri sih. Jadi ada kelas satu, kelas A atau B, eh, tergantung dari level akurasinya dari pabrikannya itu sendiri. Gitu Iya. ya Pak Pak. Berarti Edwin, sorry tergantung. Pak Edwin. Ya, Boleh silakan Mbak. ditampilkan slide yang itu, slide yang logger itu Pak. Jadi bisa kita Oh, lihat oke, oke. di Oke, situ. baik, sebentar Pak. Slide logger ya Pak, KWH gitu Pak. Iya, iya, iya. Siap. Oke. Oh, ini Pak ya? Yang ada KWH-nya Pak, yang tampil KWH. Oh ya, Tadi ada tampil tabel KWH. tadi sepertinya Pak. Nah ini nih Oh, Pak. oke, oke, Udah sorry. kelewat, Ya. udah kelewat, udah kelewat. Ya, Udah kelewat Pak. ya, Pak. Kurang jelas suaranya, Pak. Udah kelewat Pak, udah kelewat. Udah kelewat. Oh, Yang ada KWH-nya Pak. Nah ini logger satu lagi belum. Nah, ya data logger Yang, tadi Pak. yang kemarin Bapak itu loh, yang Bapak trial di tempat Nah, saya itu Pak, yang ada KWH. oh, di Nah sini, ini Pak. nih. Oh, Nah ya, dashboardnya. Oke. dia dashboard dashboard. Ya, ya. kalau Ya. untuk tadi Pak, tiap levelnya itu berapa persen ya Pak akurasinya kalau boleh tahu? Ya, itu tergantung dari brand ya, Bu ya. Jadi, Oh, ya, saya nggak bisa bilang merek A, B, atau C. Biasanya dari basic speknya meter atau dari brand itu dalam apa namanya, datasheetnya itu dikasih tahu dia kelas berapa untuk akurasinya. begitu. Ya, Baik Pak. Apakah dari Pak Egi ada feedback Pak? Oke, selamat malam sebelumnya. Ya. ya malam Pak. Izin nih, saya juga kan memang di tempat saya sudah pakai monitoring dashboard ya, sistemnya juga sama dengan Ya, Bapak. Cuman yang membedakan itu memang secara voltase dan lain-lain sama gitu accuracy-nya. Cuman untuk total tagihan KWH meter ini yang masih berbeda gitu. Jadi biasanya kan kita itu ada teknisi itu kan biasanya melakukan pengecekan KWH meter nih, baik WBP ataupun LWBP gitu kan tiap pagi. Nah, iya. biasanya itu untuk menjadi acuan gitu kan terkait OPL-nya seperti apa gitu. Nah, yang menjadi kendala kita ini jadi selalu ada namanya selisih gitu antara Oke. tagihan dengan apa yang keluar dari dashboard gitu sehingga akhirnya eh, walaupun memang tampilan dashboardnya bagus tapi kalau nggak ada artinya juga jadi buat apa gitu. Makanya saya tanya itu accuracy KWH-nya berapa persen karena rata-rata yang saya punya Hmm, kemarin itu dari Schneider. Kita punya KWH meter oke. dari Schneider. Nah, itu accuracy-nya juga kecil, kurang lebih sekitar 2%-an lah kalau saya Iya. sempat lihat gitu ya di data log sheet-nya gitu. Nah, itu tidak memunculkan karena posisinya kan dia nggak tera juga posisinya. Oke. Nah, yang baik itu kan yang udah ada teranya ya. Iya betul Pak. Nah, ini nggak ada gitu posisinya, walaupun itu harganya juga udah lumayan. Yang Schneider Iya kemarin itu kan kita ambilnya yang double tarif, kan ada yang single tarif, ada yang double tarif ya di betul Pak. pengaturan Iya. data logisnya. Nah, kita Hmm. tuh sekarang tuh ada masalahnya tuh di terkait accuracy data KWH-nya. Makanya kalau memang mungkin ada solusinya, mungkin nanti bisa lanjut ngobrol-ngobrol gitu, Pak. Boleh boleh Pak. Nanti bisa kontak, nanti di chat saya kasih apa nomor kontak saya supaya kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kalau dari Bapak sendiri, KWH meternya pakai apa, Pak? Yang accuracy-nya sudah pasti 100% gitu, Pak. Waduh, kalau akurasi 100% saya juga nggak bisa jamin ya Pak, karena seiring pemakaian dan waktu eh, apa pasti ada selisih ya, toleransinya juga. Eh, Berarti kalaupun baru juga KWH meternya tetap ada selisih.
Sebenarnya selisihnya itu gimana bisa dibilang? Karena dari waktu ya Pak, waktu versus pemakaian KWH berjalan ya Pak, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Jadi ketika di jamnya sendiri atau timestampnya itu KWH kan berjalan terus. Nah, dalam hal selisih ini kita harus set di timing keberapa kita capture KWH, terus di jam berikutnya atau di hari berikutnya kita capture di jam berapa gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Pak. Dalam hal Eh, jamnya misalnya. Untuk cut loss-nya sebenarnya saya sudah sesuaikan gitu Pak ya. Hmm. Karena kan saya juga sistemnya kalau saya sih pakai Node-RED. Jadi dari Node-RED itu nanti saya masuk ke database gitu MySQL. Nanti Ah, dari situ masuk ke dashboard untuk secara tampilan gitu posisinya. Sama sistemnya juga tadi seperti Bapak bisa filter data, bisa real time juga melihat dan lain-lain. Cuman ya memang hanya kendalanya tuh cut off-nya sama, hmm. timestamp-nya sama gitu. Tapi eh tagihannya berbeda gitu. Secara kalau ketika kita masukin ke nominal gitu. Ketika Oke. dihitung manual pun juga dengan KWH-nya tetap beda gitu. Nah, makanya eh, ini hanya bisa memonitoring kalau bahasa saya itu hanya bisa Hmm. menentukan mana yang paling boros tapi tidak bisa menjadi sebagai acuan tagihan gitu. Oke. Mungkin nanti kita bisa apa analisa lebih lanjut ya Pak untuk dari sisi pemakaian KWH berdasarkan pengambilan di timing waktunya gitu Pak. Jadi akurasinya sendiri itu kembali lagi ke meterannya. Jadi di IoT Ku Semut ini apa yang dibaca meter per satuan waktu kita tampung. Kurang lebih sih seperti itu untuk IoT Ku sistemnya. Oh, kalau IoT System ini KWH meternya pakai merek apa, Pak? Kita Kalau open boleh Pak, tahu gitu. open. Enggak, Jadi merek KW-nya misalkan apakah dari Schneider kah ataukah dari merek lain gitu, tipenya gitu kayak gitu. ya, Schneider bisa, ABB bisa, atau merek-merek DMTI, ataupun Sokomek, ataupun merek Tera, itu semua bisa Pak, asal ada open protocol Modbus-nya aja. Oh, kalau enggak maksud saya tuh kalau itu sih udah pasti kan harus Iya, RS485 ya, Pak ya. iya, Ada iya. RS485, 23 dan selain-lain lah posisinya. Tapi maksud saya tuh lebih ke arah yang sudah Bapak lakukan yang memang accuracy-nya KWH meternya 100% gitu. Pakai KWH meter merek apa gitu, Pak? Eh, Kurang lebihnya ya Pak, yang sejauh ini kita temuin di lapangan itu Schneider yang banyak. Oke, Iya. tipenya Pak, mohon maaf bisa dikasih clue gitu Pak. Kalau yang tipe lama itu PM 800 apa 8000 series ya, sama PM 5500. Oke, oke. Itu berarti akurasinya 100% ya? Saya nggak berani jamin 100% Pak. Mohon maaf Pak. Oh, Hmm. oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Iya, Oke, siap, iya, siap. Thank you, Pak. iya. Makasih banyak Pak. Siap, siap. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Egi. Mungkin kalau untuk 100% itu kesempurnaan hanya milik ini Iya, ya Pak Tuhan gitu ya Pak ya. iya. Mungkin apa Bu, izin dulu sebentar. Saya boleh menyapa ada Pak Iran di sini Pak dari Altira Building. Oh, iya boleh Pak silahkan. Pak, masuk. Hadir, hadir. Halo Pak Iran. Iya, Pak. Masuk, Pak. Iya, apa kabar Pak Iran? Alhamdulillah sehat, Iya, Pak. ya. Ini boleh eh, kasih testimoni Pak dengan pemakaian IoT Ku Semut dari Altira Building, apa tanggapannya ataupun before afternya lah kurang lebih gitu Pak. Boleh, boleh, boleh. Iya, Terima kasih waktunya Pak Edwin dari Sarana. Sebelumnya perkenalkan saya Iran dari Altira, Gedung Altira Sumber, Jakarta Utara. Eh, Kebetulan memang di tempat saya di Gedung Altira itu memang kita dulu itu memang punya kendala apa namanya terkait sama bacaan atau pendataan KWH meter tenan ya, termasuk monitoring energi yang biasanya memang kita menggunakan KWH biasa, KWH iya,
digital, KWH digital yang digunakan di tiap-tiap tenan, di tiap lantai. Dan itu memang pencatatannya manual. Jadi anak-anak itu memang kebanyakan tiap awal bulan untuk memberikan info itu memang pencatatannya dilakukan secara manual di tiap awal bulan. Nah, karena itu kemarin tuh waktu awal-awal itu memang itu juga kan memakan waktu segala macam, termasuk tenaga operasional juga termasuk memakan banyak. Makanya di tempat saya kemarin itu eh, mengundang, memang sempat bertanya-tanya, sempat mencari-cari sistem apa sih yang baik yang bisa sekaligus untuk monitoring, khususnya terkait sama billing system dan monitoring energi. Makanya sekitar ya awal-awal tahun 2023 waktu itu memang kita juga pas kebetulan memang sedang mengupayakan agar gedung kami itu bisa masuk ke sertifikasi Green Building Platinum Existing Green Building. Dan alhamdulillah memang panjang sih ininya, waktunya memang persiapannya memang lumayan panjang dan lama, sekitar 4 bulan sampai 6 bulan itu untuk mempersiapkan sampai dapat dengan apa namanya Green Building Platinum Existing Building. Nah, terkait dengan itu memang si airku ini di tempat kami itu memilih airku itu memang pertamanya memang kami ragu karena memang sistem yang existing yang ada pada kami itu memang tidak semuanya full apa namanya Siemens ya, Schneider ya, tidak Schneider, full ya. Schneider, campur-campur, iya, jadi ada Cocomac, ada ini segala macam, dan KWH memang di tempat kami itu brandnya mereknya DMTI ya. Iya. Nah, DMTI itu makanya sempat sounding ternyata setelah dilakukan analisa, riset, percobaan segala macam, memang IoTku ini dia support dengan KWH jenis DMTI, dan akurasinya saya rasa lumayan tinggi, 0, lah. Jadi kalau kita lihat di tampilan dashboard billing KWH-nya yang di IoT, sistem IoT dengan real pada saat bersamaan itu paling selisihnya 0,02 atau 0,04 lah. Jadi apa namanya, tarikan datanya eh, hampir 100% real time dengan yang ditarik dengan KWH DMTI yang ada di existing. Ya itu kembali lagi sebenarnya kalau kata saya sih, kalau perihal yang apa namanya akurasinya itu tergantung juga berapa banyak yang dimonitoring ya. Ya. Saya berapa banyak yang dimonitoring, KWH yang dimonitoring. Di tempat saya itu ada sekitar 120 sampai 130-an KWH lah. Dan itu ya selisihnya memang jedanya kalau kita pada saat bersama-sama bisa dites sih sebenarnya. Kita sambil video callan sambil lihat itu selisihnya paling 0, antara real yang tercatat yang tampil di KWH meter dengan yang ditampilkan di sistem IoT. Itu aja sih. Kemudian terkait sama apa namanya monitoring energi. Monitoring energi ini kemarin memang awalnya kita memang agak susahan untuk monitoring, khususnya area-area mana sih yang bisa kita lakukan efisiensi, karena kan berhubung di tempat kami juga memakai sistemnya semua juga sudah sistem digital, jadi apa ya namanya untuk buat monitoring semuanya itu kalau secara manual kayaknya merepotkan. Nah, kebetulan memang iPhone ini tahap kedua setelah kami KWH kami buktikan itu lebih banyak manfaatnya dengan menggunakan iPhone, maka kemudian kami itu melakukan pemantauan energi monitoring itu pakai sistem iPhone juga. Ternyata support juga dengan eh, dengan piranti atau alat-alat ukur media yang ada di kelistrikan gedung kami gitu. Itu.
Oke, Ya, baik. Ya, nah, silakan, yang Pak. bisa saya tambahkan lagi, mungkin untuk monitoring energi ini khususnya sama billing system atau KWH meter ya. Itu kalau misalkan gedung kita mau masuk ke tahap pada green building itu wajib wajib sistem itu ada untuk energi monitoring termasuk sistem bacaan KWH. Dan itu nilai energi monitoring itu nilainya besar kalau nggak salah di green building itu totalnya sekitar 14 atau 16 poin. Dan untuk energi monitoring itu sendiri dia punya poin 4 atau 6. Dan itu sangat besar kalau misalkan memang gedung kita maju untuk mengambil sertifikasi green building. Apalagi gedungnya existing. Kalau new building kan mungkin dia agak sedikit lebih 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 inilah lebih mudah lah. Tapi kalau existing building itu memang prosesnya memang jauh lebih lebih susah untuk mendapatkan eh, apa namanya sertifikasi green building. Itu aja sih buat dari saya sebagai salah satu ya pemakai sistem IoT yang ada di gedung Alkira. Terima kasih Pak Edwin, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iran. Testinya luar biasa. Ya, Terima mungkin kasih. ya. Terima kasih Mungkin Pak nggak apa-apa Iran. mau tanya-tanya dengan yang misalnya yang bisa saya jelaskan, nggak apa-apa saya jelaskan yang sudah terpasang atau yang mungkin bisa menjadi titik terang lah jika tempat lain yang ingin mengetahui seperti apa sih IoT di tempat saya. Gitu. Ah, Senang hati saya akan membantu. baik Pak Iran. Terima kasih ya Pak atas pemaparan testimoninya gitu ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan memang sangat membantu ya Pak ya terkait monitoring energi, kemudian berdampak pada efisiensi energi, terus juga sumber daya manusia untuk ini memonitoringnya juga dan waktu juga ya Pak tentunya ya. Ya, benar sekali sih Bu. Tapi memang kalau lama-lama kita ini kalau otomatis semua lama-lama pekerjaannya habis Bu. Iya, benar nih Pak. Harus menciptakan Iya, ini Pak, apa peluang industri baru, kemudian juga lapangan pekerjaan baru. yang saya khawatirkan ini lama-lama semuanya otomatis pekerjaannya habis ini. Baik. Eh, Bapak, mungkin kita kembali ke tanya jawab ya, Pak. Kebetulan ini banyak sekali pertanyaan dari peserta. Kalau dari namun waktunya kan sudah terbatas ya, Pak ya, sudah mau jam 9. Kira-kira Wah, kalau dari Pak Edwin berapa pertanyaan lagi, Pak? kalau dari saya sih open ya. Oh, apa? Apakah di sini ada batasan waktu? Apa boleh 15 atau 30 menit lagi? Nggak masalah sih saya. Oke, kalau gitu saya tanyakan apa? Saya bacakan cepat juga aja Berikutnya, ya, Pak ya. ya. Berikutnya nih terkait ini Pak, parameter apakah operator bisa memberikan komen ke sistem misalnya untuk on off lampu atau yang lainnya begitu Pak. Dan apakah menggunakan lisensi yang berbayar per period atau sekali bayar? Oke, baik. Untuk apa yang mengatur lampu ya dari operator itu nanti kita buka di sesi IoT Ku Control namanya. Karena ini masih tahapan awal itu monitoring. Terus Oh, ya eh, itu pun bisa kami lakukan cuma eh, nanti di tahap 2 ya Bu ya. tahap Ya, kita dua. bisa Oh iya. jelaskan. Nah, terus untuk softwarenya sendiri ini berbayarnya apa langganan gitu. Ini sistemnya kita sekali aja one time buy dan udah sesuai berapa banyak meteran yang dikoneksikan sekali bayar udah selamanya Pak. Kurang lebih seperti itu dan nggak ada subscription lagi bulanan atau tahunan. Hmm. Ya, paling kita juga apa menyediakan layanan untuk maintenance service setelah masa apa namanya layanan kontrak pertama itu sudah selesai. Hmm, oke. Berarti kalau untuk rekomendasi gitu ya Pak ya, Iya,
rekomendasi itu tahap kedua ya Pak ya. Memang biasanya Ya, untuk hmm, monitoring dulu, kemudian baru nanti evaluasi gitu ya Pak ya. iya, Evaluasi dan rekomendasi. iya betul Bu. Oke. Dan sekali bayar ya Pak. Iya, Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Hendri. iya, Jadi PT Sarana Energi Investama adalah pembuat sistem monitoring IoT-ku berbasis IT. Mungkin lebih tepatnya Pak Edwin bisa menjelaskan, silahkan Pak. iya. Sorry, boleh diulangin Bu? Ini ada gangguan sedikit tadi di ini saya, Ini suaranya Pak, kurang jelas. oke, untuk PT Sarana Energi Investama ini itu apakah membuat monitor IoT-ku itu berbasis IT saja atau mungkin ada yang lain Pak? Iya, ini eh, sebenarnya IoT-ku dibuat berdasarkan custom permintaan dari customer ya. Bukan hanya untuk monitoring ataupun controlling ataupun untuk PLTS atau apa, ini open. Tergantung permintaan customer. Kemarin ada yang minta salah satunya itu dari perusahaan logistik, itu IoT-ku catur, cahaya yang mengatur. Jadi kita buatkan sistem sorting eh, untuk paket. Jadi di eh, distribution center, misalnya di area gudang, kita linkkan dengan database company. Kemudian apa paket yang datang itu tujuannya kemana mereka sudah siapkan kantong ya. Nanti kantongnya itu menyala berdasarkan paket yang di-scan dari operator. Jadi operator tinggal scan, terus lampu nyala di kantong yang mana udah tinggal lempar. Kurang lebih seperti itu sistem apa namanya IoT Ku Catur. Oh, Ya. Dan oke. sebelumnya juga ada untuk IoT Ku Environment ya. Kita pasang di Bali untuk apa mengukur kadar pH air di sungai dan kemudian CO2 di udara sekitar tempat kita pasang modul, CO2 dan tentu saja temperatur dan humidity. Ya, Hmm. oke. Oke, berarti nggak cuma energi saja ya Pak, tapi ke environment juga ya Pak ya. Iya, betul. Ah, oke, menarik. Ah, oke, pertanyaan selanjutnya, kalau ini mungkin selamat malam Pak Edwin. Bisa nomor kontak Bapak yang bisa Oh, dihubungin. Nanti di-share siap, ya Pak ya, kalau siap, untuk siap. nomor. Iya. Oke, Mhm. kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Muhardianto. Oke, eh, apakah aplikasi ini bisa menekan atau membuat safety mungkin ya, safety sewaktu terjadi flicker PLN yang mengakibatkan inrush current yang berdampak terhadap trip pada unit-unit hunian apartemen, Bapak? Oke, ya mungkin ini kita IoT Ku monitoring ini kita bisa sinkronkan atau ngambil datanya dari unit protection relay. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi parameter-parameter yang eh, diukur atau dimonitor dari relay protection semua kita bisa tarik. Jadi recordnya kejadian kapan, low voltage, under voltage atau flicker dan lain-lain sebagainya semua bisa kita tahu. Kurang lebih seperti itu. Eh, ya, dihubungkan ke meteran yang lebih advance ya, bukan meter sih apa relay protection ya kita sebutnya. Ya di Oke. panel MV ya khususnya tegangan menengah. Hmm, baik, Pak. Oke, selanjutnya ini ada dari saya YMA gitu. Eh, bisa berapa banyak power meter yang bisa dimonitor, Bapak? Dan berapa panjang jarak dari dashboard ke power meternya? Oke, mungkin saya bisa kasih lihat yang dari slide ya. Ups. Oke. Jadi meter top apa gambar di layar sudah kelihatan ya Bu ya, Bapak Ibu semua. Sudah, Bapak, terkait ini ya, Pak ya.
Iya, engineering room-nya. ya betul. Jadi di sini untuk topologi di lapangan itu semua meter, baik itu power meter, kWh meter, meter air, meter gas, angin, ataupun sensor lainnya, eh, itu kita hubungkan dengan gateway melalui Modbus kabel RS485 jalurnya. Dan berapa banyak satu gateway ini yang umumnya itu bisa sampai 32 unit meteran. Eh, Oke, terus untuk dari jaraknya sendiri, protokol Modbus ini sampai kurang lebih 1000 meter dari gateway ke titik terjauh meternya, kurang lebih seperti itu. Dan dari gateway ke sampai ke engineering room dalam hal ini komputer server ya kita bilang itu mengikuti standar apa namanya Ethernet koneksinya. Oh, Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi Ethernet atau LAN ini kan kita bisa extend, ada repeater, ada switch hub dan sebagainya itu bisa panjang lah kurang lebihnya. Ya, berarti untuk panjangnya Pak karena pakai LAN tadi ya Pak ya, dan iya, memanfaatkannya internet bukan offline gitu ya Pak ya. ya. Karena di topologi ini yang ini kan di level satunya ya, level awal adalah menarik data dari semua meter. Dan itu kita tampung dalam komputer server. Jadi semua parameter power meter, kWh, meter air, dan semua itu kita bikin database berdasarkan ID meter yang sudah kita mapping di lapangan. Oke, Ya, kurang baiklah lebih Pak. seperti itu. Baik Pak, mungkin ini terakhir ya Pak. Eh, Pertanyaan terakhir dari Pak Haryanto. Ini sensor Sorry, air, Din. ya Iya, Pak? Din, Ya. sambil kamu kirim aja link absennya, biar Oh, sambil itu attendance ngisi nanti. Takut kelupaan, Din. oke. Baik Pak, ini terakhir ini nanti setelah itu ditutup dan juga share linknya Pak. Terima kasih Pak David sudah mengingatkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini Pak dari Pak Haryanto. Ini iya, sensor air, RTU, pembaca elektrikal dan KWH 1 phase dan 3 phase. iya. Kemudian 3 gen gitu ya Pak ya. Ini Hmm. pembacaan gas meter ya. Izin tanya ini bisa billing otomatis tidak ya Pak gitu. Jadi untuk sensor air, RTU itu bisa billing otomatis tidak ya Pak ya? Iya, bisa Pak. Semua asal dari meterannya tersebut ada protokol Modbus, terutama ya RS485, kita bisa tarik semua data pengukuran parameter dasar dari meteran tersebut. Jika misalnya meteran air adalah flow ya, liter per menit atau meter kubik, ataupun ada fasilitas temperatur dan pressure, itu semua bisa kita tarik data parameternya berdasarkan uh, meteran tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berarti bisa ya Pak untuk semua Bisa. sensor ini ya. Baik Pak, mungkin itu karena selebihnya ini ada yang tanya juga apakah Iya. bisa di ini Pak, apakah bisa install di unit ASDP Jaktim gitu-gitu. Nanti bisa langsung menghubungin Pak Edwin dan tim ya Pak berarti ya Pak ya. Siap, siap Bu. Baik. Baik Pak, mungkin untuk sesi tanya jawab sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa tanya ke Pak Edwin dan tim. Nah, Pak Edwin ini dari kami IKE Banten juga ada kenang-kenangan begitu ya Pak. Saya Iya, izin share terima. screen sertifikat untuk Pak Edwin ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Nah, ini Bapak apresiasi dan terima kasih kepada Pak Edwin selaku pembicara ya Pak ya pada acara webinar online Ikatan Engineers Indonesia IKE BPD Banten yang dilaksanakan pada Jumat 13 September 2024 dengan tema Monitoring Energy System IoT by
AI O2KU. Oke, Oke. Bapak. Mungkin dari Pak Edwin ada closing statement sebelum kita selanjutnya nanti foto bersama, Pak. Ya, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak David selaku Ketua IKI DPD Banten. Terima kasih banyak atas terselenggaranya webinar ini. Nggak terasa ya, waktu juga cepat berlalu dan masih banyak yang ingin eh, diskusi lebih lanjut ya. Iya, Terus betul sekali. mungkin ke depannya kita bisa bikin webinar untuk membahas hal-hal lain lah yang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Ya, udah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk menghadiri webinar malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Edwin atas penyampaian materinya. Nah, tidak terasa sudah jam 9 lewat ya Bapak, dan tentunya Bapak Ibu juga ingin beristirahat juga karena akhir pekan. Nah, namun sebelum itu alangkah baiknya kalau kita mendokumentasikan acara pada malam hari ini terlebih dahulu ya Bapak. Saya izin untuk screenshot dan mohon Bapak Ibu bisa on cam sebentar. Baik, sudah banyak sekali yang ikut. Baik Pak, saya izin untuk slide pertama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Slide terakhir. Baik, sudah Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah diberikan di kolom komentar ya Bapak Ibu semuanya, untuk mendapatkan sertifikat maupun materi dari Pak Edwin dan webinar pada malam hari ini. Dari saya selaku moderator dan MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang dipelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk profesional Bapak Ibu semuanya, baik dalam kehidupan di hari-hari maupun juga di industri maupun dimanapun berada. Sekian dari saya. Sampai bertemu lagi di webinar IKE Banten selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat ya Terima Pak kasih Bu. semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih.